Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramaharani dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 2241169. Untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membacakan materi tentang memahami konsep dasar dan peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama saya akan membacakan sub pertama, tanggung jawab manajemen sumber daya manusia, yang kedua kegiatan dalam perencanaan sumber daya manusia, dan yang ketiga proses perencanaan sumber daya manusia. Tanggung jawab sumber daya manusia atau SDM melibatkan berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab yang umumnya terkait dengan fungsi sumber daya manusia. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan dan mengembangkan program pelatihan yang sesuai. Mereka memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Selanjutnya yang kedua ada manajemen kinerja. Sumber daya manusia terlibat dalam pengelolaan kinerja karyawan. Ini meliputi penetapan tujuan, penilaian kinerja, umpan balik, dan pengembangan rencana tindak lanjut. Mereka juga dapat mengelola sistem insentif dan penghargaan untuk mendorong pencapaian kinerja yang tinggi. Yang ketiga, ada kompensasi dan manfaat. Sumber daya manusia atau SDM mengelola program kompensasi dan manfaat karyawan. Mereka mengembangkan kebijakan, gaji, dan tunjangan yang adil, serta menyediakan manfaat seperti asuransi kesehatan, cuti, dan program pensiun. Yang selanjutnya ada proses perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang cukup, berkualitas, sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah tahapan umum dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis kebutuhan sumber daya manusia. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi pertumbuhan atau perubahan dalam organisasi. Tinjau pekerjaan yang ada dan peran yang diperlukan untuk memahami kebutuhan spesifik. Selanjutnya yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Buat rencana jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, termasuk perencanaan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi. Identifikasi sumber-sumber potensial untuk mendapatkan karyawan baru. Melakukan proses seleksi dan wawancara untuk memilih karyawan yang sesuai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.